Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan bagikan tips mengenai apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mobil Mitsubishi Expander sebelum melakukan mudik. Kira-kira bagian apa saja yang perlu dicek? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander. Nah, langsung saja untuk lebih jelasnya, di sini saya ajak Anda untuk memasuki mobil Mitsubishi Expander. Ini juga kurang lebih berlaku pada mobil Mitsubishi Expander Cross, karena secara basic antara Expander dan Expander Cross kurang lebih sama. Nah, pengecekan pertama kita cek untuk masalah indikator. Cara paling mudah untuk mengecek bagian indikator adalah dengan menyalakan mesin mobil Mitsubishi Expander ini. Nanti ketika kita nyalakan, pastikan tidak ada indikator yang masih hidup. Biasanya pertama kali di starter, nanti indikatornya akan muncul. Nah, pastikan setelah beberapa saat semua indikatornya mati. Langsung saja kita praktekkan, coba kita nyalakan. Nah, di sini bisa kita lihat indikatornya semuanya hidup. Tunggu beberapa saat. Nah, ini satu persatu sudah mulai mati. Sekarang tinggal dua indikator yang masih menyala. Tapi tidak masalah karena dua indikator ini merupakan indikator yang normal. Indikator yang sebelah kiri yang lokasinya dekat dengan RPM ini indikator untuk handrem. Kalau untuk yang sebelah kanan ini untuk indikator pintu. Tapi supaya lebih jelas, coba kita tutup pintunya. Nah, pastikan indikatornya juga mati. Bisa kita lihat ketika ditutup tadi, indikator pintunya sudah mati. Untuk handrem juga sama. Kita coba lepaskan handremnya. Nah, ketika handremnya kita rilis, bisa kita lihat indikatornya juga mati. Karena indikatornya sudah tidak ada yang hidup, artinya untuk mobil insya Allah kondisinya normal. Selain indikator yang ada di bagian tengah, pastikan juga indikator yang ada di bagian MID tidak ada muncul istilah-istilah aneh. Kalau isi bahan bakar ini normal, artinya ini BBM-nya tinggal sedikit. Nah, untuk mengeceknya, tinggal kita klik tombol info beberapa kali. Kalau muncul peringatannya tidak wajar, seperti misalnya sistem servis ASC diperlukan atau sejenisnya, nah sebaiknya segera bawa mobil Mitsubishi Expander Anda ke bengkel resmi terdekat. Demikian juga kalau ada indikator di bagian tengah tadi yang tidak mau mati, seperti misalnya cek engine atau cek aki, sebaiknya jauh-jauh hari dibawa ke bengkel resmi terdekat dulu. Jangan sampai ada indikator yang masih menyala dan kita paksakan untuk mudik. Nah, ini sangat berbahaya. Untuk pengecekan ini sebaiknya kita lakukan jauh-jauh hari. Ini buat berjaga-jaga, kalau sampai ada indikator yang masih hidup, maka untuk proses perbaikannya masih bisa dilakukan. Karena kalau waktunya mepet, takutnya kalau ada indikator yang perlu perbaikan, nah ini akan menguras waktu cukup banyak. Kalau indikator semuanya sudah aman, berikutnya kita lakukan pengecekan ke bagian lampu. Ini merupakan salah satu yang paling vital. Cara paling mudah untuk mengecek lampu, pertama kita nyalakan semuanya. Jadi ini lampu utama dinyalakan, kemudian kita tarik tuasnya supaya lampu jauh dan lampu dekat nyala semua. Lalu untuk bagian tengah, knob untuk fog lamp ini kita putar untuk memastikan lampunya menyala. Kalau untuk lampu sen, cara mengeceknya paling mudah dengan menggunakan lampu hazard, kita nyalakan. Nah, di sini untuk indikatornya sudah menyala semua, mulai dari lampu fog lamp, kemudian lampu utama, lampu jauh. Kalau ini lampu senja menyala, indikator lampu sen juga menyala semua. Selain indikator, kita cek juga di kondisi fisiknya. Kita lihat di bagian luar. Pastikan semua lampunya dalam kondisi aktif, karena ini merupakan bagian paling vital, terutama kalau kita berkendara di malam hari. Nah, ini untuk lampu sen di bagian spion nyala. Kemudian untuk lampunya, untuk bagian atas, lampu senja, lampu sen menyala semua. Untuk lampu utama, ini lampu dekat dan lampu jauh semuanya menyala dengan aktif. Dan untuk bagian bawah, fog lampnya juga menyala. Kita cek sisi satunya, pastikan keduanya menyala semua. Sebelah kiri juga aktif. Kemudian untuk lampu sen, lampu senja semuanya aktif. Untuk lampu utama juga aktif semua, lampu dekat maupun lampu jauh. Nah, ini untuk lampu sen di bagian spion juga aktif. Selain lampu depan, nah ini yang paling penting justru di bagian lampu belakang. Ini untuk lampu remnya semuanya dalam kondisi aktif. Kemudian lampu sennya juga hidup. Untuk sebelah kanan juga sama. Nah, ini sebelah kanan lampu belakangnya menyala dengan aktif, kemudian lampu sennya juga hidup. Tapi ada baiknya Anda minta bantuan orang. Nah, coba injak rem, kemudian mundur lampu belakang, pastikan lampu high mount stop lampnya juga aktif, serta untuk lampu mundurnya juga aktif. Karena kalau lampu belakang sampai ada yang tidak aktif, nah ini akan sangat berbahaya, terutama ketika kita berkendara di malam hari, apalagi di jalan tol. Nah, kalau semuanya sudah aktif, untuk indikator sudah, lampu sudah, berikutnya kita cek yang nomor 3 ini di bagian ban. Pastikan untuk bannya dalam kondisi yang benar-benar bagus. Kita cek kembangannya, pastikan semuanya dalam kondisi baik. Kalau bannya sudah beberapa kali bocor, nah ini sebaiknya agak berhati-hati. Kemudian cek juga tekanan anginnya.
Pastikan untuk tekanannya dalam kondisi pas, jadi tidak terlalu keras tapi juga tidak terlalu empuk. Lalu berapakah tekanan angin yang paling ideal? Nah, cara yang paling mudah untuk melihat tekanan angin yang paling ideal di mobil Mitsubishi Expander daripada Anda hafalkan, Anda tinggal lihat di bagian samping sebelah kanan sini. Di sini ada tempelan indikator tekanan ban. Untuk mobil Mitsubishi Expander, untuk yang bagian depan bannya idealnya tekanan 33, untuk yang bagian belakang tekanan 38. Nah, ini tekanan ideal yang disarankan oleh pihak pabrikan. Kalau dirasa masih kurang, nah Anda bisa tambah sendiri, tapi sarankan jangan terlalu keras, karena ban yang terlalu keras juga kurang bagus. Nah, cek juga bagian belakang, kemudian bagian samping. Kalau perlu dibawa ke tukang ban untuk diisi angin sesuai dengan standar pabrik. Untuk anginnya sendiri, saya sarankan untuk mengisi dengan nitrogen, karena untuk tekanannya cenderung lebih stabil jika dibandingkan dengan udara biasa. Kalau tekanan bannya sudah sesuai dan kondisi bannya bagus, nah untuk yang keempat, kita lakukan pengecekan ke bagian rem. Nah, ini juga tidak kalah penting. Pastikan untuk remnya masih berfungsi dalam kondisi baik. Kalau untuk masalah rem ini, salah satu cara paling mudah untuk melakukan pengecekannya adalah dengan coba langsung. Tapi sebenarnya kalau Anda rutin melakukan servis, tidak perlu khawatir. Di sini Anda tidak perlu khawatir. Karena saat melakukan servis biasanya sudah dicek oleh pihak bengkel, tapi tidak ada salahnya kalau melakukan pengecekan ulang. Kalau setelah dicek, indikator aman, kemudian yang kedua lampu aman, 3 ban aman, 4 rem aman. Nah, selanjutnya kita cek ke bagian mesin. Sama seperti rem, untuk mesin ini sebenarnya kalau kita rutin melakukan servis juga tidak perlu khawatir karena sudah dicek secara rutin oleh pihak bengkel. Tapi kalau Anda masih penasaran, nah ini bisa lakukan pengecekan secara mandiri untuk mesinnya. Nah, kalau kilometernya sudah mendekati 10.000 tapi Anda belum melakukan servis, kami sarankan untuk segera melakukan servis supaya segera diganti oli. Untuk mesin expander yang masih bagus, idealnya bunyinya seperti ini. Nah, ini saya matikan mikrofon terlebih dahulu. Jadi untuk bunyi mesinnya sebenarnya standar. Pastikan tidak ada suara menggelitik atau apapun. Kalau saat AC nyala, kemudian ada perubahan suara mesin, itu tidak masalah. Kalau untuk masalah minyak rem, kemudian air radiator, selama rutin servis, semuanya aman. Cuma satu yang perlu dicek, yaitu masalah air wiper. Pastikan air wipernya terisi, supaya nantinya kalau kondisi kacanya dalam kondisi kotor, kita bisa membersihkan melalui air wiper ini. Selama penggunaannya normal, kemudian Anda juga rutin melakukan servis, sebenarnya tidak ada masalah. Untuk mesin biasanya sudah dicek secara maksimal oleh pihak teknisi Mitsubishi. Kalaupun ada gejala kerusakan, karena mobil ini sudah sistem komputer, biasanya akan muncul indikator di bagian MID. Tapi kalau dirasa masih ada gejala-gejala suara yang aneh, maka tidak ada salahnya untuk dibawa ke bengkel resmi terdekat, supaya dilakukan pengecekan apakah suara itu normal atau perlu perbaikan. Kalau mesin sudah, nah untuk pengecekan yang selanjutnya yaitu pengecekan yang keenam, ada di bagian perlengkapan. Pastikan semua perlengkapan yang penting sudah dibawa. Nah, diantaranya kalau unit Anda unit 2021 ke atas, pastikan untuk apar sudah dibawa. Kalau unitnya 2020 ke bawah belum ada apar, maka sebaiknya sediakan apar juga. Lalu segitiga pengaman ini juga penting, perlu dibawa. Untuk kotak P3K juga wajib. Dan yang tidak kalah penting, ini perlengkapan yang ada di bagian belakang, yaitu dongkrak dan juga toolkit. Pastikan dongkrak dan toolkitnya terpasang dengan rapi. Jangan sampai dongkraknya ternyata pernah dipinjam oleh tetangga, tapi lupa dikembalikan. Nah, dalam kondisi darurat, ini akan sangat berbahaya. Pastikan semua peralatannya terpasang dengan rapi, tutup kembali untuk lokasi tempat penyimpanan toolkit dan juga dongkrak ini, serta lakukan pengecekan juga ke bagian ban serep. Pastikan untuk ban serepnya terpasang dalam kondisi baik dan tekanannya sesuai, siap untuk dilakukan penggantian kalau kondisi darurat. Nah, kalau semuanya sudah dicek dan disiapkan, insya Allah mobil expandernya sudah siap untuk digunakan mudik. Tapi sebenarnya ada satu lagi hal yang paling penting, yaitu mempersiapkan diri sendiri. Karena sebagus apapun mobilnya, kalau kondisi tubuhnya sedang tidak fit, maka ini sangat berbahaya. Satu lagi tips dari saya, nah salah satu cara paling mudah untuk melakukan pengecekan sebenarnya digunakan untuk jalan-jalan. Jadi, coba gunakan mobil expander Anda untuk berkeliling kompleks atau berkendara agak jauh. Tapi dengan syarat, jangan nyalakan musik. Coba berkendara dalam kondisi hening. Nah, biasanya kalau kita berkendara dalam kondisi hening, maka akan terdengar suara-suara dari mobil. Nah, dari suara-suara tersebut, kita bisa mendeteksi adanya kerusakan, misalnya ada suara berdesit atau suara lainnya. Serta sekali kalau jalanannya dalam kondisi longgar, coba lakukan pengereman untuk memastikan rem dalam kondisi baik. Nah, kurang lebih itulah tips untuk melakukan pengecekan mobil Mitsubishi Expander sebelum digunakan untuk mudik.
Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk mudik bersama keluarga. Tetap berhati-hati di jalan, kami doakan semoga sampai di tujuan bisa berkumpul bersama keluarga besar. Nah, untuk selanjutnya, Anda ingin dibuatkan video mengenai tips apa di mobil Mitsubishi Expander ini? Silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Gudang Mitsubishi yang akan memberikan informasi terbaru mengenai update unit ready stock dari mobil Mitsubishi. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.